Halo semua, selamat datang di channel ini dan kali ini gue akan membahas anime Kumo Tezuka Nanika. Setelah gue menonton anime Kumo Tezuka Nanika dari episode 9 sampai 10, gue akan membahas beberapa hal menarik yang ada pada kedua episode tersebut. Namun, sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe video ini dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke. Pada awalan episode 9, yaitu momen di mana Sun bertemu kakaknya yaitu Julius. Hal yang menarik di sini ialah shell yang digunakan Julius merupakan hadiah kenangan dari ibunya dan ternyata terbuat dari benang laba-laba yang didapatkan bersama dengan telur naga yang sekarang adalah Faye yang ditemukan 15 tahun lalu di labirin besar Erloy. Di sini kita diberi petunjuk perbedaan timeline waktu antara Kumoko dan Sun, yang mana petunjuk ini sama persis yang pernah dialami Kumoko pada episode 2. Selanjutnya, ada pada momen di mana Kumoko berbicara dengan Di. Pernah gue jelasin bahwa momen ini menjadi momen favorit yang ada di light novel menurut gue. Namun, entah kenapa, menurutku feel yang diperlihatkan pada animenya sangat kurang. Yang entah kenapa, Kumoko pada animenya hanya menunjukkan ekspresi kebingungan. Sedangkan pada light novel dan manganya, pada momen ini menunjukkan ekspresi yang ketakutan dan kegelisahan seperti yang ada pada ilustrasi light novelnya. Momen selanjutnya dan menjadi penutup pada episode 9 ini ialah saat Sun secara tiba-tiba mendapatkan titel pahlawan. Merupakan salah satu momen yang tidak mengecewakan, malah justru gue sangat menyukai momen ini saat menontonnya. Di sini, gue yakin pihak studio berusaha agar emosi Sun dibuat terlihat campur aduk antara terkejut, panik, takut, sedih, dan tertekan begitu ia mendapatkan titel pahlawan. Lanjut pada episode 10 yang dimana saat Sun menghadap raja, akhirnya di sini diperlihatkan desain karakter dari sang raja, Pangeran Silas dan Pangeran Leston, dimana dapat dikatakan tiga karakter ini akan menjadi karakter yang penting dalam perkembangan cerita dari sudut Sun. Di sini gue baru nyadar ternyata Zoe adalah adik tiri dari Sun. Mungkin inilah yang menjadi alasan pada awal episode 9 di mana saat Julius berpamitan untuk pergi ke Kaisaran untuk menghadiri perang melawan pasukan Raja Iblis. Di sini diperlihatkan hubungan Zoe dan Julius tidak sedekat hubungan Julius dan Sun. Yang dimana percakapan Julius dan Zoe hanya sekedar menanyakan kabar. Zoe pada dasarnya ialah adik kandung dari Silas. Maka dari itu diperlihatkan ekspresi, wajah, dan warna rambutnya bisa dibilang mirip. Sedangkan Sun adalah adik kandung dari Pangeran Julius atau sang pahlawan itu sendiri. Mungkin inilah alasan kenapa sang raja sangat bersedih dikarenakan penerus Julius sebagai pahlawan tidak lain dan tidak bukan ialah adik kandungnya sendiri, yaitu Sun. Selanjutnya adalah informasi bahwa dari semua benteng yang dijaga manusia untuk melawan Raja Iblis, hanya ada satu yang berhasil bertahan dari serangan tersebut, yaitu benteng Dazero, yang dijaga oleh sang penyihir manusia terkuat, yaitu Ronan. Ronan dipuji karena satu-satunya yang dapat dikatakan berhasil mempertahankan benteng dan berhasil mengalahkan salah satu jenderal Raja Iblis karena kemampuan sihirnya yang digadang-gadang menjadi terkuat. Namun, Ronan justru merendahkan diri dan mengatakan kemampuan sihirnya bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan tuan itu. Selanjutnya, Ronan menceritakan kisahnya 15 tahun yang lalu saat bertemu dengan Nightmare of Labyrinth. Selain itu, seharusnya pada saat momen ini, Ronan sebenarnya sedang berduka dikarenakan kematian muridnya yaitu Julius, dan sedikit memberi komentar kasar karena kematiannya, dengan menyebut Julius adalah orang bodoh yang terlalu percaya diri dengan gelarnya sebagai pahlawan. Tambahan, saat cerita flashback Ronan pada animenya di episode 10, akhirnya kita diperkenalkan karakter baru bernama Burimus. Menurutku, karakter ini akan berperan penting pada jalannya cerita kurang lebih pada season 2 ataupun season 3 animenya. Dan menurutku dari semua kesialan yang pernah dialami nasib karakter-karakter dari cerita ini, menurutku Burimus adalah karakter yang nasibnya paling sial dari yang lainnya. Nah, cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa. Bye bye.